Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan keadaan yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, masih di jilid 3C. Ya, dan kali ini kita akan membahas soal ayo berlatih di tema 6 ya, energi dan perubahannya subtema 2 ya. Kalau untuk latihan soal tema 6 subtema 2 sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Oke, langsung saja kita menuju ke ayo berlatih di tema 6 subtema 2 ya. Kita mulai dari halaman 122 ya, 122 ini ada bacaan ya, kita baca ya. Agak cepat aja ya adik-adik. Judulnya perubahan energi. Dedi dan adiknya kelelahan setelah belajar di sekolah. Sesampainya di rumah, ibu meminta mereka untuk berganti pakaian dan makan siang. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka merasa bugar kembali. Dedi pun bertanya pada ibu alasan setelah makan dapat membuat mereka merasa bugar kembali. Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Hasilnya tubuh kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Oke, kita lihat halaman berikutnya, masih ada ya adik-adik ya. Setelah makan siang, Dedi dan adiknya belajar di kamar menggunakan kipas angin. Adik Dedi bertanya kepadanya cara kerja kipas angin. Dedi menjelaskan kepada adiknya bahwa kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Itu ya adik-adik semua. Sekarang kita ke soalnya nomor 1. Mengapa kita dapat melakukan kegiatan setelah makan? Ya adik-adik di sini ya sudah saya tuliskan jawabannya. Karena makanan yang sudah kita makan diubah menjadi sumber tenaga oleh tubuh. Lanjut ke soal nomor 2. Tuliskan perubahan energi yang terjadi saat kipas angin bergerak. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik diubah menjadi energi gerak. Kemudian nomor 3 ya. Diskusikan dengan teman sebelahmu, identifikasikan perubahan energi yang terjadi saat kalian melakukan kegiatan sejak bangun tidur hingga pukul 18. Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel di bawah ini ya. Ini saya ada 6 ya, 6 kegiatan. Sebenarnya ada banyak, cuman ini saya tulis hanya 6 aja ya adik-adik. Ini tabelnya sebenarnya cuma ada 5, ini saya tambahkan 1 di bawahnya. Oke. Jam 6.30 ya, ini kegiatannya sarapan pagi ya, dan juga minum jus ya. Ini membuat jus alpukat menggunakan blender ya. Nah, perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik ke energi gerak itu pada blender ya, pada saat membuat blender itu untuk membuat jus ya. Kemudian jam 8 ya. Jam 8 ini kegiatannya mengerjakan tugas sambil menyalakan kipas angin. Nah, perubahan energi yang terjadi berarti dari energi listrik ke energi gerak ya. Pada kipas angin itu dari energi listrik ke energi gerak. Kemudian jam 10 membantu ibu memasak nasi menggunakan rice cooker ya, masaknya nasinya menggunakan rice cooker. Lah rice cooker itu perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik ke energi panas. Ini untuk rice cookernya adik-adik bisa ditambahkan di dalam kurung rice cooker. Kemudian jam 11 ya, kegiatannya menonton televisi ya. Menonton televisi itu perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik ke energi bunyi dan cahaya ya. Kemudian jam 13 ya, ini istirahat siang atau tidur siang ya. Tentunya supaya tidak panas sambil menyalakan kipas angin. Lah, kipas angin tadi sama ya, dari energi listrik berubah ke energi gerak. Kemudian pada saat jam 18 ya,
Ini kegiatannya adalah belajar dengan menyalakan lampu ya supaya lebih terang ya, karena sudah mulai gelap ya. Maka perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik ke energi cahaya ya. Menyalakan lampu itu dari energi listrik ke energi cahaya. Itu adik-adik untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke ayo berlatih di halaman berikutnya. Ini ada di halaman 127. Nah, 127 nih. Ayo praktekkan gerakan tarik reaksi cincangkeling ya. Praktekkan gerakan 1 sampai gerakan 4 itu ada ya petunjuknya untuk tarik kreasi cincangkeling ya, Adik-adik. Kemudian agar kamu dapat memahami setiap gerakan tersebut, carilah makna dari lagu tersebut. Nah, praktikan sampai kamu lancar. Oke. Maknanya di sini ya, saya hanya membantu makna dari lagu ini ya, Adik-adik. Makna dari lagu cincangkeling itu adalah, oke, bisa dilihat di sini ya, adalah menggambarkan isi hati manusia yang diibaratkan dengan seekor burung. Jadi hati manusia tidak selalu tetap, ada kalanya goyah dan berubah ya. Jadi hati manusia itu tidak selalu tetap, ada kalanya goyah dan pindah. Ya, itu adik-adik untuk halaman 127 ya, selain dipraktekkan juga maknanya itu tadi. Oke, selanjutnya kita ke halaman ya 128 ya. Ini untuk mata pelajaran matematika. Nah, ini menentukan waktu selesai kegiatan-kegiatan. Yang pertama ini ya, kegiatan mengisi bak mandi. Mulai pukul 8. Nah, lama kegiatannya adalah 1 jam. Ini langsung saya isi ya, adik-adik semua ya. Jadi lama kegiatannya ini ada 1 jam, 2 jam, ada 3 jam. Oke. Kalau mulainya dari pukul 8, kalau kegiatannya selama 1 jam berarti pukul 8 ditambah 1 jam berapa? Jadinya pukul 9 ya, 09.00. Jadi 08 ditambah 1 jam. Kemudian menyetrika baju 2 jam, berarti tinggal pukul 9 ditambah 2 jam, jadinya berapa? 9, 10, 11 ya, pukul 11.00. Kemudian mengendarai mobil keluar kota ya, mulai dari pukul 5. Lama kegiatannya 3 jam, berarti ditambah 3. 5 tambah 3 adalah 8. Jadi selesainya atau sampainya adalah pukul 8.00 itu ya, untuk menentukan waktu selesai. Sekarang untuk soal yang kedua, ini kita diminta untuk menentukan waktu mulai dinyalakan alat-alat listrik ya. Jadi ini ada kompor ya. Selesainya pukul 8 lebih 5, lama digunakannya adalah 2 jam. Nah, maka waktu untuk memulainya itu adalah berapa? Ini dikurangi ya adik-adik berarti ya. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurangi. Pukul 08.05 dikurangi 2 jam atau 02.00, hasilnya adalah pukul 6 lebih 5 ya. Kemudian menanak nasi selesainya pukul 11.15. Nah, padahal lamanya adalah 4 jam, maka kita kurangi 4 jam atau 04.00, hasilnya adalah mulainya pukul 7 lebih 15. Kemudian ini lampu kamar ya. Jadi selesai digunakan atau dimatikannya itu pukul 4.30. Nah, lama digunakannya adalah 8 jam, maka waktu dimulainya adalah mulai dinyalakan itu adalah pukul 20 lebih 30 atau jam 8 lebih 30 malam ya. Itu adik-adik untuk soal nomor 2 ya. Sekarang kita ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini, pada saat libur sekolah, Lani bercocok tanam selama 1 jam 15 menit. Pada pukul 8 lebih 5, ibu memanggil Lani untuk membantu di dapur. Pukul berapa Lani memulai bercocok tanam? Gambarkan ke dalam bentuk jarum jam ya. Ini adik-adik. Jadi ini tadi pukul 8 lebih 5 ya, ibu memanggil untuk membantu di dapur lah. Berarti ini ya, selesainya pukul 8 lebih 5. Kalau bercocok tanamnya itu 1 jam 15 menit ya, tinggal kita kurangi aja ya. 8 lebih 05 dikurangi dengan 1 jam 15 menit, hasilnya adalah pukul 7 ya. Jadi mulainya pukul 7 kurang 10 ya, pukul 7 kurang 10 atau pukul 6 lebih 50 ya. Itu ya adik-adik, mulainya ya pukul 6 lebih 50 atau pukul 7 kurang 10 menit ya. Gambarnya seperti ini ya.
Itu untuk nomor 3 ya, pendamping pembelajaran 1 sudah kita bahas. Sekarang kita ke pendamping pembelajaran 2 ya, pendamping pembelajaran 2. Nah, ini di halaman 129 ini ada bacaan lagi adik-adik. Lumayan panjang, oke kita baca ya. Pelan-pelan saja ya, capek kalau terlalu cepat ya. Perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Fitri adalah siswi yang disiplin. Setiap hari ia bangun pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Fitri selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Peralatan sekolah dan baju seragam dipersiapkan dengan baik. Fitri memakai baju seragam yang telah disetrika. Oke. Setrika baju merupakan alat yang digunakan untuk merapikan baju. Baju disetrika agar tidak kusut menggunakan setrika dengan panas yang sesuai. Setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Perubahan energi tidak hanya dialami oleh setrika saja, perubahan energi juga terjadi pada kendaraan bermotor. Seperti biasa, Fitri berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Fitri dan ayahnya pergi mengendarai motor. Fitri bertanya kepada ayahnya alasan motor memerlukan bensin untuk dapat bergerak. Ayah Fitri kemudian menjelaskan bahwa energi kimia yang terkandung pada bensin akan diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Fitri sudah tiba di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, Fitri dan teman-teman berlatih alat musik angklung. Fitri menyukai suara indah angklung ketika digerakkan bersama teman-temannya. Ibu guru menjelaskan bahwa ketika memainkan angklung, terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Sungguh sangat menyenangkan. Ternyata perubahan energi dapat Fitri temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi ini dijelaskan tentang perubahan energi mulai dari setrika, kemudian motor dan juga angklung ya adik-adik. Pertanyaan yang pertama ya. Tuliskan kata-kata penting dalam perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari beserta beserta artinya. Oke adik-adik di sini ya, tadi dari halaman 129 kemudian pertanyaannya ada di halaman 130 yang nomor 1 ya. Beberapa kita diminta untuk menuliskan kata-kata penting ya beserta artinya. Oke, di sini yang pertama ada energi panas ya. Energi panas itu adalah energi yang timbul akibat adanya pengaruh panas. Kemudian yang kedua ada energi kimia ya, energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Kemudian yang ketiga ada energi gerak, yaitu energi yang dihasilkan oleh benda yang bergerak ya, contohnya angklung tadi. Kemudian energi bunyi, maaf ya kalau energi gerak bukan angklung ya. Jadi energi bunyi, energi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar itu menghasilkan bunyi, contohnya angklung tadi digetarkan menghasilkan bunyi ya. Kemudian energi listrik ya, energi yang dihasilkan dari pembangkit tenaga listrik. Oke, itu ya adik-adik untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata berikut: energi gerak, energi panas, energi suara. Oke. Yang pertama energi gerak. Kipas angin dapat berputar karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yang kedua menggunakan kata energi panas. Setrika menghasilkan energi panas. Yang ketiga energi suara. Radio dapat menghasilkan energi suara yang dapat kita dengar. Ini adik-adik 3 buah kalimat dengan menggunakan kata energi gerak, energi panas, dan juga energi suara. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini, tuliskan contoh perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada alat-alat listrik yang sering kamu temukan sehari-hari pada tabel ya. Dari listrik ke gerak ya, contohnya ada kipas angin ya. Perubahan energinya dari energi listrik menjadi gerak ya, ini semua ya berarti. Kemudian mesin cuci, yang ketiga blender, ini semuanya dari energi listrik diubah menjadi energi gerak ya. Oke, itu adik-adik ayo berlatih di halaman 129 sampai 130. Sekarang kita ke ayo berlatih halaman 131 muatan PPKN ya. Nomor 1. Bagaimana cara menggunakan energi listrik secara bijak? Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Cara menggunakan energi listrik
secara bijak, yaitu, nah ini contohnya, yaitu mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Itu adalah salah satu cara menggunakan energi listrik secara bijak ya. Oke, kemudian nomor 2, di kamarmu ada lampu belajar. Kamu memiliki hak untuk menggunakan lampu belajar tersebut. Apa kewajibanmu saat menggunakan lampu belajar tersebut? Nah, kewajibannya adalah mematikan lampu setelah selesai belajar. Oke, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3, ya, nomor 3. Apakah sumber daya energi listrik boleh kita gunakan dengan sesuka hati? Jelaskan jawabanmu. Oke, untuk yang nomor 3 ya, jawabannya adalah tidak ya, karena kita harus menggunakan dengan bijak agar energi listrik tetap terjaga. Oke, adik-adik. Oke, sekarang kita ke pendamping pembelajaran 3 ya. Ayo berlatih. Di sini ada bacaan juga tentang pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik ya. Ada banyak ini. Saya shoot, mungkin di pause dulu kalau mau dibaca ya adik-adik. Ya, silakan bisa di pause. Kemudian ini kelanjutannya. Kalau mau dibaca juga boleh ya, sambil di pause dulu. Ya. Oke ya. Kemudian langsung ke pertanyaannya. Carilah kata-kata penting tentang perubahan energi beserta artinya. Nah, untuk yang nomor 1 ya, di halaman 133. Nah, ini kata-kata pentingnya setelah saya baca ya. Oke, di sini ada kata inti bumi ya. Inti bumi itu adalah lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian ada uap. Uap itu adalah gas yang dihasilkan dari pemanasan zat cair. Kemudian ada turbin. Turbin adalah mesin berbaling-baling yang digerakkan oleh aliran air. Kemudian ada lagi generator ya. Generator itu adalah pembangkit tenaga listrik, dan yang terakhir ada energi panas bumi, yaitu energi panas yang dihasilkan dari kerak bumi. Itu namanya energi panas bumi ya. Jadi ada inti bumi, uap, turbin, generator, dan energi panas bumi. Kemudian ke soal nomor 2. Soal nomor 2, buatlah kalimat baru menggunakan kata berikut: pembangkit listrik, energi listrik ya. Nah, ada 2 ya, pembangkit listrik dan energi listrik. Oke, di sini sudah saya buatkan kalimatnya ya. Nah, yang pertama, pembangkit listrik. Di kotaku terdapat pembangkit listrik tenaga air. Kemudian energi listrik, contoh kalimatnya adalah energi listrik memiliki manfaat yang sangat banyak. Lanjut ke soal nomor 3 ya. Jawablah pertanyaan berikut untuk menambah informasimu. Dari mana energi panas bumi didapatkan? Kemudian tuliskan 3 manfaat PLTP, dan yang C, apa yang terjadi jika tiba-tiba panas bumi hilang ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Untuk yang pertama, dari mana panas bumi didapatkan, itu berasal dari inti bumi ya adik-adik. Kemudian yang B, tuliskan 3 manfaat pembangkit listrik tenaga panas ya, pembangkit listrik tenaga panas atau PLTP ya. Oke, jawabannya untuk yang B ini saya tuliskan ada 3: sebagai sumber energi alternatif, kemudian ramah lingkungan, dan juga memasok energi listrik di rumah-rumah ataupun perusahaan ya. Pembangkit listrik dan tenaga panas bumi ya, ini tenaga panas ya. Oke, sekarang kemudian yang C, pertanyaan yang C, maaf. Apa yang terjadi jika tiba-tiba panas bumi hilang? Nah ini, suhu akan semakin rendah atau tidak ditemukan kehidupan ya, karena panas bumi tiba-tiba hilang ya. PLTP tadi adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Oke, sekarang kita ke halaman berikutnya, ada halaman 135, muatan matematika ya. Ini tentukan lama waktu dinyalakan alat-alat listrik berikut. Nah, ini ada pompa air mulai digunakan jam 5.30 dan selesai jam 7.45, maka lama yang digunakan adalah 2 jam 15 menit ya. Tinggal kita cari selisihnya ya adik-adik. Berarti 7.45 dikurangi 5.30 berarti berapa? 2 jam 15 menit. Kemudian yang mesin cuci dari jam 7.10 sampai 8.30 berarti 1 jam 20 menit ya, sama, cari selisihnya. Setrika dari jam 8.25 sampai 9.15 berarti waktunya hanya 50 menit. Pemasak nasi ini lama digunakannya 2 jam 35 menit. Lampu kamar lama digunakannya adalah 3 jam 15 menit ya. Caranya ini bisa dilihat ya, contohnya adik-adik. Contohnya misalnya ini ya. Pompa menyala mulai pukul 5.20 hingga pukul 7. Nah, berarti 1 jam 40 menit. Caranya adalah
dari pukul 5.20 hingga pukul 7, berarti kita cari selisihnya ya. Jadi 07.00 dikurangi dengan 5.20 ya. 0 dikurangi 00, kemudian 0 dikurangi 2 enggak bisa ya, maka kita pinjam di sini 1. 1 itu nilainya adalah 1 jam. 1 jam berarti 60 menit ya. Berarti ini kita ganti 60. Sini tinggal 6 jam ya. Lah 60 berarti ini 0, 6 dikurangi 2 adalah 4 ya. Berarti 40 menit. Di sini tinggal 6 dikurangi 5 adalah 1, berarti 1 jam 40 menit. Caranya seperti ini ya adik-adik ya, karena ini waktunya sudah terlalu panjang 20 menit ya. Oke, jadi kita bahas untuk kali ini sampai pendamping pembelajaran 3 ya. Untuk pendamping pembelajaran 4 sampai dengan 6 nantikan di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar, dan yang masih ketinggalan bisa dicek di playlist ya Bu Pena kelas 3. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.